untuk acara tersebut. Ia adalah Paul yang dibantu oleh rekannya yaitu Mayo. Masakan yang dihidangkan dalam acara tersebut membuat keluarga kerajaan sangat terkesan. Karena hal itu, Paul pun ditawarkan kenaikan jabatan oleh bosnya. Namun Paul menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mencari tantangan baru. Ia pun memilih untuk menjadi koki di sebuah restoran baru di China. Sementara di Spring Avenue, terdengar kabar bahwa daerah itu akan segera dikembangkan, di mana akan banyak dibangun restoran dan bangunan baru agar bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan dikenal lebih luas. Lalu terlihat Sky yang sedang teringat akan masa lalunya. Dahulu, Sky tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang koki. Saat kecil, ia sering menerima perkataan kasar dari ayahnya sendiri. Ayahnya merasa malu karena memiliki anak yang tidak berpotensi untuk menjadi seorang koki. Tak lama setelah itu, ayah Sky memutuskan untuk pergi meninggalkannya dan menitipkan Sky pada sahabatnya yang bernama Seven. Nah, jadi restoran The Seven, tempat Sky bekerja sekarang, adalah milik Seven yang merupakan orang yang mengajari Sky cara untuk memasak. Sehingga Sky biasa memanggilnya dengan sebutan guru. Keesokan harinya, terlihat Paul yang sedang mencari ikan di pasar. Kebetulan ikan yang ia cari telah habis karena penjual ikan itu lebih memilih menjual ikannya kepada Sky. Itulah awal mula dari pertemuan antara Paul dan Sky. Paul tentu sangat kesal kepada penjual ikan tersebut. Penjual itu berkata bahwa di Spring Avenue hanya Sky lah yang mampu mengolah ikan tersebut menjadi hidangan yang enak. Penjual itu pun memutuskan untuk membagi ikan tersebut menjadi dua agar Sky dan Paul sama-sama bisa mendapatkannya. Setelah itu, kita diperlihatkan bahwa tepat di seberang restoran The Seven berdirilah sebuah restoran mewah yang bernuansa putih bernama Stellar. Kedua restoran ini terlihat sangat berbeda 180 derajat. Restoran baru itu dibuka dengan sangat meriah. Di acara pembukaannya, Stellar langsung didemo oleh penduduk setempat. Sky dan Paul ditantang untuk beradu kemampuan memasak mereka. Duel di antara mereka pun akhirnya terjadi. Paul menunjukkan kemampuannya memisahkan duri satu persatu dari sebuah ikan. Sementara Sky menunjukkan kemampuannya mengiris ikan dan memisahkan daging ikan tersebut dari kulitnya. Pengunjung yang sangat terkesan lantas langsung mendaftarkan keduanya untuk ikut serta di dalam kompetisi memasak internasional. Hasil dari kompetisi ini akan sangat berpengaruh untuk restoran The Seven, karena jika mereka memenangkan kompetisi itu, maka The Seven tidak akan diruntuhkan oleh pemerintah setempat. Setelah kejadian itu, Paul mulai dilirik oleh stasiun TV. Ia pun diwawancarai oleh seorang wartawan. Paul menjelaskan bahwa kelemahan dari restoran China saat ini adalah karena mereka tak pernah mau mengembangkan masakannya dan terlalu monoton. Mereka juga tak mengikuti perkembangan zaman dan masih terlalu tradisional. Sky yang melihat hal itu dari televisi menjadi lebih tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Keesokan harinya, terpilihlah dua koki terbaik untuk masuk ke kompetisi memasak nasional. Mereka adalah Sky dan Paul. Pemenang dari kompetisi itu nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk berduel dengan seorang koki yang sudah memenangkan kompetisi memasak internasional
selama 2 kali berturut-turut. Ia dikenal dengan sebutan Dewa Masak. Tak diduga, Dewa Masak tersebut tak lain dan tak bukan adalah ayah kandung Sky. Dalam sebuah wawancara, Dewa Masak ditanya mengenai kesamaan marganya dengan seorang koki di The Seven. Namun dengan tegas ia berkata bahwa ia tak mengenal Sky dan orang dengan marga yang sama dengannya sebenarnya sangat banyak di China. Di tempat lainnya terlihat Mayo yang mengunjungi The Seven. Di sana Mayo memberikan sebuah undangan makan malam. Uni dan Sky pun memenuhi undangan tersebut. Di sana mereka dihidangkan berbagai jenis makanan. Makanan-makanan yang dihidangkan pun sangat unik dan kreatif. Sky yang merasa bahwa Paul sedang pamer kepadanya, lantas memaksa masuk ke dapur restoran dan melemparkan makanan di hadapannya. Paul pun menantang Sky untuk mengolah sepotong daging sapi. Tanpa basa-basi, Sky pun langsung beraksi. Ia terlihat sangat cekatan dan cepat. Ia membuat hidangan daging yang tampak menggiurkan. Setelah itu, giliran Paul yang menunjukkan aksinya. Paul memasak dengan metode yang lebih modern. Ia memaksimalkan aksinya untuk membuat hidangan yang terlihat lebih menggiurkan. Setelah selesai, Sky mencium bau masakan Paul dan pergi begitu saja. Sky sampai di The Seven dan langsung termenung. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari guru Seven yang memintanya untuk datang ke sebuah tempat. Sky pun segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Sky ternyata dipertemukan dengan ayahnya. Baru melihat wajahnya saja, Sky sudah sangat marah. Sky berkata bahwa ia tak memiliki ayah. Ayahnya berdalih bahwa ia tak ingin Sky merasa tertekan karena memiliki ayah yang sangat hebat dalam memasak, sedangkan dirinya yang biasa-biasa saja. Ayahnya bahkan menambahkan bahwa ia ingin melihat Sky membuktikan kemampuannya di pertandingan nanti saat melawannya. Saat itu, Sky berjanji bahwa ia akan mengalahkan ayahnya. Tak lama berselang, tibalah hari kompetisi memasak nasional. Terlihatlah Paul dan Sky di atas panggung kompetisi. Pemenang dari kompetisi ini akan dikirim ke Makau untuk mengikuti kompetisi memasak internasional. Dan pemenang dari kompetisi di Makau akan berkesempatan bertanding melawan Dewa Masak. Kompetisi pun dimulai dengan sangat sengit. Seperti biasanya, Sky memasak dengan metode tradisional, di mana kali ini ia akan mengolah seekor ayam. Sementara di sisi lain, Paul menggunakan cara modern dalam memasak. Paul membuat dessert yang sangat cantik dan menarik. Setelah selesai, kini waktunya masakan mereka dicicipi dan dinilai oleh para juri. Pada penilaian, keduanya ternyata memiliki skor yang sama. Ketua para juri pun diminta maju ke depan untuk memilih satu pemenangnya. Pemenang pilihan juri pun jatuh kepada Paul. Ketua juri beranggapan bahwa memasak juga memerlukan sedikit sentuhan seni untuk membuatnya lebih menarik. Sky yang sedih pun langsung pergi meninggalkan panggung. Keesokan harinya, Sky memilih untuk tidak datang ke restoran. Guru yang mengetahui hal itu pun lantas menemuinya di sebuah tempat permainan. Di sana guru mencoba menghiburnya dengan ikut bermain dengan Sky. Gurunya pun kalah dalam permainan itu. Guru berkata bahwa di setiap pertandingan pasti ada yang menang dan yang kalah.
Setelahnya, guru pun menceritakan tentang pengalamannya saat berkelana. Saat itu, ia bertemu dengan 2 orang biksu cilik yang membawa bekal. 2 biksu itu pun membagikan bekalnya kepada Seven. Di sana, Seven sempat menilai bahwa ada kesalahan dalam pengolahan makanan tersebut. 2 biksu itu pun berkata bahwa bekal itu dibuat oleh mereka berdua, mulai dari menanam gandumnya sampai bisa menjadi roti. Itulah yang membuat mereka sangat menghargai makanan tersebut, karena makanan itu merupakan jerih payah dari mereka sendiri. Oleh sebab itu, guru pun berpesan kepada Sky bahwa setiap makanan haruslah dibuat dengan cinta dan dihargai bagaimanapun rasanya. Sky pun tersadar akan kalimat dari gurunya. Di tempat lainnya, terlihat keadaan di dalam restoran Stellar. Di sana pemilik restoran memutuskan untuk mengirim Mayo dalam kompetisi internasional selanjutnya. Ternyata Mayo telah menyadari kelemahan yang dimiliki oleh Paul, bahwa ternyata selama ini Paul mengalami buta rasa. Mayo mendekati Paul untuk mendapatkan resep-resep rahasia, dan selama ini ia ternyata telah berselingkuh dengan pemilik Stellar. Paul yang sangat marah dan kecewa pun pergi dari Stellar. Di luar, Paul tak sengaja bertemu dengan Sky. Mereka pun duduk bersama dan saling bertukar cerita. Mereka duduk di depan spanduk yang menampilkan Dewa Masak. Paul mengungkapkan bahwa Dewa Masak adalah panutannya selama ini. Sky yang mendengar hal itu lantas berkata bahwa Dewa Masak itu adalah ayahnya. Meski pada awalnya Paul tak percaya pada Sky, namun pada akhirnya ia pun percaya. Sky menceritakan apa yang ia alami dahulu saat bersama ayahnya. Di waktu yang sama, terlihat pemilik Stellar yang datang ke restoran Seven. Mereka mencoba bernegosiasi agar restoran itu dijual kepada mereka. Tentu saja Seven menolak hal itu, sampai Paul dan Sky akhirnya datang. Pemilik Stellar terkejut melihat Paul yang datang bersama Sky. Paul menekankan bahwa ia akan tetap ikut serta di dalam kompetisi tingkat internasional dan akan mengajak Sky. Sejak saat itu, Sky dan Paul terus berlatih bersama dan menjadi semakin akrab setiap harinya. Tak terasa, hari kompetisi pun akhirnya tiba. Beberapa chef dari berbagai negara siap berkompetisi satu sama lain. Kompetisi pun akhirnya dimulai. Para peserta mulai menunjukkan kemampuannya masing-masing. Singkat cerita, pada akhir pertandingan, Paul dan Sky terpilih menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Para pendukung Paul dan Sky pun sangat puas mendengar hasil dari pertandingan tersebut. Setelah pertandingan itu, Sky dan Paul pun sedikit berbincang, karena dalam kompetisi selanjutnya hanya satu peserta saja yang berkesempatan berduel untuk melawan Dewa Masak. Maka Paul pun mengalah dan meminta Sky untuk bertanding. Singkat cerita, pertandingan final pun tiba. Sky dan ayahnya berada di panggung kompetisi yang sama dan disaksikan oleh begitu banyak orang. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Dewa Masak langsung beraksi, sementara Sky masih terlihat termenung. Tak diduga, Dewa Masak pun menghampiri Sky dan menyadarkannya dengan segelas air. Sky pun tersadar dan mulai fokus untuk memasak. Sky memutuskan untuk memasak mie. Sangat simpel untuk kelas internasional. Karena di sisi lainnya, Dewa Masak membuat masakan yang terlihat mewah dan tentu saja lezat. Setelah waktu habis, Sky mengantarkan masakannya ke hadapan ayahnya.
Sky membuat hidangan mie yang terakhir kali dimasak oleh ayahnya untuk Sky. Dewa Masak pun mencicipi masakan Sky.